Jangan cuma digaji buta. Hah! Lantai ini harus kinclong. Dasar tukang bersih-bersih lamban. Pernahkah kamu merasakan tatapan yang merendahkan, tatapan yang tanpa kata, namun begitu lantang mengatakan bahwa kamu bukan siapa-siapa, seolah pakaian yang kamu kenakan mampu menentukan harga dirimu di mata mereka, seolah nilai seorang manusia hanya bisa diukur dari sepatu yang mengkilap, jam tangan mahal, atau parfum yang menggema aromanya di sepanjang lorong. Pernahkah kamu berjalan melewati orang-orang yang memicingkan mata, menarik napas jijik, lalu memalingkan wajah hanya karena penampilanmu tidak sesuai dengan standar mereka? Dan pernahkah kamu ingin berteriak bahwa di balik pakaian sederhana itu ada hati yang bekerja keras, ada mimpi yang ingin diperjuangkan, ada derita yang sedang ditanggung sendirian, tapi mulutmu terkunci oleh rasa takut, takut kehilangan pekerjaan, takut dianggap tidak tahu diri, takut semakin diinjak-injak. Setiap hari, kamu hanya bisa menunduk, memendam marah yang tidak pernah bisa terucapkan, sampai dadamu sesak, dan tidur pun terasa seperti hukuman. Seorang CEO yang turun dari singgasananya untuk menjadi pelindung diam-diam bagi mereka yang teraniaya. Dan inilah hari ketika semua topeng akan terlepas. Bangunan kantor megah itu berdiri angkuh, dengan kaca besar berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Geraha Naravita Group, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan teknologi ramah lingkungan, perusahaan milik keluarga besar Aryo sejak 3 generasi. Namun, hari ini CEO utamanya berjalan memasuki lobi dengan pakaian lusuh. Kemeja putih yang mulai memudar warnanya, celana hitam kusut, dan sepatu yang entah sudah berapa kali lemnya ditambah. Di tangannya, ada ember pel yang sudah tergores-gores. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang peduli. Aryo menarik napas pelan. Ia merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari lantai tertinggi tempat ruangannya berada. Dunia orang-orang yang tidak pernah diperhatikan, tapi justru menopang seluruh sistem yang berdiri megah itu. Cepat, jangan berdiri di situ kayak patung. Suara bentakan itu datang dari seorang pria bertubuh bongsor, memakai jas ketat yang kelihatan mahal, lengkap dengan name tag bertuliskan Dimas, manajer operasional. Rambutnya yang disisir klimis itu menambah aura arogan yang memancar jelas dari sikap tubuhnya. Dimas melirik Aryo dengan tatapan jijik. "Kamu OB baru kan? Jangan cuma makan gaji buta. Lantai lobi harus kinclong sebelum jam 9. Aryo menahan senyum tipis. "Baik, Pak." Jangan sosokan. Kamu panggil saya Pak Dimas. Mengerti?" "Baik, Pak Dimas." Dimas mendengus, berjalan dengan dada membusung, seolah dialah yang memiliki gedung ini. Beberapa staf tertawa kecil melihat adegan tadi. Bagi mereka, itu hanyalah hiburan kecil untuk memulai hari. Tapi, di sudut lobi, Aryo melihat seseorang yang tampak gugup. Seorang perempuan dengan seragam resepsionis. Wajahnya cantik, namun terlihat letih. Name tag-nya bertuliskan Naya. Dimas langsung menghampirinya. "Kamu?" bentaknya. "Laporan meeting direktur kemarin di mana? Jangan bilang kamu lupa lagi." Naya meremas ujung rok kerjanya. "Saya sudah kirim semalam, Pak. Tapi mungkin, alasan. Kalau kamu tidak becus, kamu angkat kaki dari sini. Perusahaan ini bukan panti amal." Naya terdiam, menundukkan kepala. Mata beningnya bergetar menahan air mata. Aryo yang sedang mengisi air pel, memperhatikan semuanya. Di balik tatapannya yang tampak biasa, pikirannya menilai setiap perilaku Dimas. Begini rupanya wajah perusahaan dari bawah. Arogansi merajalela karena mereka pikir atasan tidak pernah melihat. Dimas menoleh ke Aryo lagi. "Kamu, setelah ini, bersihkan juga toilet di lantai 7. Ada karyawan kampungan yang muntah di sana." Lalu ia pergi sambil tertawa bersama asisten yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Naya menatap Aryo pelan. "Maaf, Anda jadi dimarahi juga karena saya." Aryo tersenyum ramah. "Tidak apa. Bagaimana kabarmu? Kamu terlihat begitu tertekan." Naya menunduk, mencoba tersenyum. "Saya baik-baik saja."
Hanya, hari ini agak sulit. Aryo memperhatikan ada plester di pergelangan tangan Naya. Kamu terluka? Oh, tidak. Ini, anak saya yang jatuh semalam saat demam. Saya harus menjaganya sampai larut malam, jadi tatapannya luntur menyisakan kelelahan yang dalam. Aryo menahan napas. Anakmu sakit. Apakah sudah diperiksa dokter? Naya menggeleng pelan. Saya tidak sempat dan biaya obatnya belum ada. Gaji bulan ini terpotong karena saya terlambat masuk 1 hari minggu lalu. Alasan keterlambatannya adalah karena anaknya masuk rumah sakit. Tapi manajer seperti Dimas tidak pernah mau tahu. Aryo mengepal tangan di balik saku celana. Rasa dingin menjalar di dadanya, amarah yang ditahan rapat-rapat. Anakmu akan segera sembuh, katanya dengan suara sangat lembut. Terima kasih, ujar Naya lirih. Aryo kemudian bekerja, membersihkan lantai dengan sepenuh hati. Meski sebenarnya ia bisa memanggil 1 telepon dan seluruh jajaran manajer akan berlutut ketakutan. Tapi hari ini, ia ingin melihat semua dengan mata kepala sendiri. Beberapa jam berikutnya, Aryo menyelinap ke gudang kecil di lantai bawah tanah, tempat para OB beristirahat saat jam makan siang. Di sana sudah ada 2 pria paruh baya, Pak Doni dan Pak Slamet. Keduanya memakan bekal sederhana dari kotak plastik bening. Kamu OB baru? Tanya Pak Slamet sambil tersenyum ramah. Iya, Pak. Mereka memperkenalkan diri dan berbincang hangat. Dari mereka, Aryo mendengar kisah yang sama. Pemotongan gaji tanpa alasan, ancaman pemecatan, jam lembur tidak dibayar, dan penghinaan setiap hari. Kami cuma berharap ada keadilan suatu hari, ucap Pak Doni. Menatap keluar, keadaan sudah sangat busuk, pikir Aryo. Ia diam, namun tangannya mulai bergerak. Sembari mendengarkan, ia mengirim pesan rahasia melalui smartphone kecil yang ia sembunyikan dalam kantong celana lusuhnya. Pesan itu dikirim ke Ibrahim, penasihat hukum perusahaan yang sudah ia percayakan selama bertahun-tahun. Investigasi segera, audit menyeluruh departemen operasional dan SDM daya manusia. Semua data yang menyangkut Dimas dan timnya, aku ingin di mejaku dalam 24 jam. Tidak perlu menyebutkan nama. Ibrahim pasti tahu siapa pengirimnya. Aku akan memperbaiki tempat ini. Tapi sebelum itu, keadilan harus dibuka selebar mungkin. Sore harinya, Aryo kembali melihat Naya dibentak. Kamu tidak becus bekerja. Surat pemecatanmu sudah siap. Kalau kau buat salah lagi, kata Dimas sambil menghamburkan kertas laporan ke meja. Naya gemetar. Saya akan memperbaikinya. Tidak ada perbaikan. Kamu itu cuma paras cantik yang menua. Tidak berguna. Aryo berjalan mendekat. Pak Dimas, sepertinya diam kamu. Siapa kamu beraninya ikut campur? Hanya OB kere, jangan sok pahlawan. Aryo menatap tajam ke arah Dimas. Ada kilatan dingin yang tak bisa dijelaskan siapapun. Seolah amarah sebesar gunung disembunyikan di balik sorot mata tenangnya. Tapi ia hanya berkata lirih. Kadang, kekuasaan membuat seseorang lupa diri. Dimas mencibir. Kalau kamu pintar bicara, jadilah motivator. Jangan bikin lantai kotor dengan mulutmu. Ia meninggalkan keduanya sambil tertawa mengejek. Naya hampir menangis. Tapi Aryo menepuk pelan bahunya. Kamu kuat, ujarnya lembut. Naya mengangguk. Tapi air mata tetap jatuh ke pipi. Aryo tidak ingin menambah luka dalam hatinya, sehingga ia pamit untuk lanjut bekerja. Namun ia berjanji dalam hati, hari penghinaan ini akan berakhir. Aku pribadi yang akan mengakhirinya. Malam itu, sebelum pulang, Aryo pergi ke sebuah minimarket. Ia membeli obat demam, vitamin, dan makanan. Ia bungkus rapi dalam kotak coklat kecil. Lalu ia menuju sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Kontrakan Naya. Ia tidak ingin ketahuan. Jadi ia menaruh bingkisan itu di depan pintu, lalu mengetuk pelan sebelum bersembunyi di balik tembok. Pintu terbuka. Naya muncul dengan penampilan yang jauh lebih sederhana. Rambutnya diikat seadanya. Ia melihat bingkisan itu, matanya langsung berkaca-kaca. Si kecil yang berbaring di dalam kamar bertanya pelan. Bunda,
Siapa itu? Naya menatap jalan yang gelap, berharap melihat sosok malaikat tanpa sayap itu. Entahlah nak. Suara Naya bergetar, tapi orang itu sangat baik. Aryo tersenyum sangat tipis dalam kegelapan. Ia membiarkan dirinya larut dalam kehangatan rasa itu. Karena memberi tanpa diketahui adalah bentuk cinta yang paling tulus. Di dalam mobil mewah tanpa plat dinas yang ia parkir jauh di ujung gang sempit itu, Aryo membuka ponselnya lagi. Ada pesan dari Ibrahim. Investigasi selesai. Ada bukti penyelewengan dana, korupsi lembur, manipulasi data HRD, dan pelecehan verbal. Perintah Anda selanjutnya, Aryo mengetik perlahan. Siapkan rapat seluruh direksi. Besok, aku akan muncul sebagai diriku yang sebenarnya. Dan hanya dalam satu baris berikutnya, Dimas harus siap menghadapi semuanya. Ia memandang langit malam yang gelap. Sudah cukup aku melihat betapa rendahnya martabat manusia diperlakukan oleh seseorang yang tidak pantas memimpin. Besok, topeng akan terlepas. Pagi berikutnya, langit tampak lebih pucat dari biasanya. Seakan tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi kesombongan yang selama ini berdiri di puncak kantor itu. Aryo datang lebih pagi dari siapapun. Ia kembali mengenakan pakaian lusuh, tetap memikul pel dan kain lapnya. Tidak ada yang akan curiga. Semua orang masih memandangnya sebagai pria tanpa masa depan, tanpa martabat. Namun, ia tahu, hari ini adalah hari di mana dunia mereka akan berubah. Hei, OB miskin, suara itu lagi. Dimas menghampirinya dengan gaya sok gagah, tangan satu di saku, satu lagi menunjuk lantai yang sudah bersih tanpa noda. Itu kotoran kecil di pojok situ, kamu tidak lihat. Dasar tidak punya otak. Aryo menunduk sedikit. Bukan karena patuh, tetapi karena menahan tawa dingin dalam hatinya. Baik, saya bersihkan, Pak Dimas. Beberapa karyawan tertawa, mengolok tanpa tahu bahwa mereka sedang menertawakan malaikat penolong masa depan mereka. Jam 8:30. Semua manajer dipanggil ke ruang rapat utama lantai ke-15. Dimas mengernyit kesal saat menerima pesan undangan rapat dari direksi pusat. Aneh, direktur utama sedang di luar negeri. Kenapa rapat mendadak? Ia menarik jasnya, menyisir rambutnya sekali lagi di kaca. Dalam benaknya, mungkin ini kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi. Aku akan tunjukkan bahwa aku manajer terbaik, gumamnya. Dan seperti biasa, sebelum pergi, ia sempat membentak Aryo sekali lagi. Kamu, kalau aku kembali dan lantai belum kinclong, kamu angkat kaki dari sini. Aryo hanya mengangguk sopan. Tentu, Pak Dimas. Dan dalam hati ia menambahkan, kalau Anda masih punya pekerjaan ketika kembali, di ruang rapat utama Dimas masuk dengan senyum percaya diri. Ada apa sih? Ada apa sih? Direktur utama kita kan lagi keluar negeri, bisik salah satu manajer. Mana ada direktur yang tiba-tiba muncul tanpa kabar? Sahut lainnya. Lalu, pintu terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan jas hitam elegan. Wajahnya bersih dan berwibawa. Sepatu mengilap, memantulkan cahaya ruangan. Sekilas, Dimas mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Itu semua berdiri spontan. Selamat pagi, Bapak Aryo Prasetya, CEO Naravita Group. Suara protokol menggema lantang. Dimas pucat seketika. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu OB lusuh yang ia hina setiap hari, yang ia bentak, yang ia remehkan. Aryo melangkah ke depan dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan dan berhenti tepat di wajah Dimas yang sudah mulai berkeringat dingin. Silakan duduk, ucap Aryo tenang. Semua duduk, kecuali Dimas yang masih terpaku. Kau tidak duduk, Pak Dimas? Tanya Aryo dengan suara yang sama lembutnya, seperti ketika ia masih menyamar. Dimas akhirnya memaksa kakinya bergerak, jatuh ke kursi dengan tubuh gemetar. Aryo lalu membuka berkas di hadapannya. Hari ini, saya ingin membahas hasil investigasi internal mengenai perilaku manajerial dan sistem operasional di cabang ini. Dimas menelan ludah. Kami menemukan adanya korupsi dana lembur, pemotongan gaji ilegal,
ancaman pemecatan tanpa dasar, serta pelecehan verbal terhadap karyawan. Suara Aryo semakin tajam, dan pelakunya adalah Anda. Aryo menunjuk tepat ke arah Dimas. Seluruh ruangan menahan napas. Dimas berdiri terbata-bata. Tidak, Tuan. Itu tidak benar. Saya hanya melakukan sesuai prosedur. Aryo mengetuk meja dengan ujung jarinya. Naya. Pintu terbuka. Naya masuk dengan langkah ragu. Matanya membesar saat melihat pria yang selama ini membantunya, kini duduk di kursi tertinggi. Aryo tersenyum sangat hangat kepadanya. Terima kasih sudah datang. Naya menunduk dalam-dalam. Aryo menatap Dimas lagi. Anda telah memperlakukan karyawan ini dengan hina, padahal ia bekerja sepenuh hati untuk anaknya yang sakit. Dimas mencoba bertahan. Saya tidak tahu keadaan keluarganya. Itu bukan alasan untuk memperlakukannya lebih rendah dari manusia. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam dada Dimas. Aryo lalu berdiri, mengedipkan layar monitor besar. Berbagai bukti muncul. Dokumen transaksi gelap, rekaman CCTV saat Dimas membentak dan menyeret karyawan, serta rekaman email ancaman. Semua tidak terbantahkan. Aryo mendekat ke Dimas. Sangat dekat. Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda memilih untuk menindas, padahal kekuasaan itu seharusnya melindungi. Dimas mulai menangis. Maaf, saya tidak tahu. Saya sungguh diam. Satu kata itu lebih tajam dari pisau. Aryo akhirnya mengumumkan, mulai hari ini, Anda dipecat. Semua tindakan Anda telah merugikan perusahaan dan melukai manusia yang tidak bersalah. Dimas jatuh bersimpuh di lantai. Pak, tolong, saya mohon. Saya punya keluarga. Aryo menatapnya dingin. Kalau Anda takut kehilangan, kenapa Anda tak pernah memberi? Kalau Anda takut dipecat, kenapa Anda mudah memecat orang lain? Hari ini, Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Dimas menangis keras. Aryo berpaling. Ia tidak peduli lagi. Kemudian, ia menatap semua orang. Dan untuk kalian semua, kalau ada yang merasa pernah menghina, menindas, atau memanfaatkan kekuasaan kalian, akhirnya ia meninggikan suara. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan satupun pekerja diperlakukan seperti sampah. Semua terdiam. Beberapa karyawan bahkan menunduk, menahan rasa bersalah. Aryo menoleh pada Naya. Kau telah bekerja keras, bukan hanya untuk perusahaan ini, tapi untuk keluargamu. Naya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Pak. Kau akan mendapat kompensasi penuh, dan naik jabatan sebagai asistanku langsung mulai hari ini. Naya terisak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku, tidak mungkin. Aku hanya resepsionis biasa. Aryo tersenyum besar untuk pertama kalinya hari itu. Tidak ada yang biasa dari seorang ibu yang berjuang sendirian. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menangis karena keadilan yang begitu langka terwujud di depan mata mereka. Aryo lalu berbicara kepada semua orang. Minggu depan, kita akan melakukan pelatihan kepemimpinan baru. Ingat satu hal. Jabatan hanya sementara, tapi hati seorang pemimpin adalah abadi. Suasana rapat itu menjadi saksi perubahan besar. Tak ada lagi senyum congkak. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Hari itu, sebuah era baru dimulai. Era di mana kebaikan kembali berkuasa. Aryo menutup rapat dengan tenang. Namun ketika semua pergi, hanya ia dan Naya yang masih tertinggal di ruangan itu. Terima kasih, Pak, kata Naya pelan. Aryo menggeleng. Justru saya yang berterima kasih padamu, karena kau membuatku melihat apa yang selama ini luput dari pandanganku. Naya meneteskan air mata haru. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Aryo menatap keluar jendela tinggi yang memperlihatkan kota di bawah sana. Hari ini aku menepati janjiku, Ayah, menjaga perusahaan ini tetap menjadi tempat yang memanusiakan manusia. Setahun berlalu. Perusahaan itu kini menjadi tempat kerja yang dicita-citakan semua orang. Budaya saling menghargai dan kepemimpinan yang humanis
menjadikannya melesat sebagai perusahaan dengan pertumbuhan terbaik di industri. Dimas, ia kini menjalani pelatihan khusus tentang etika kepemimpinan, diperintahkan langsung oleh Aryo, tidak untuk menghukumnya semata, tetapi untuk memberi kesempatan berubah dan memperbaiki diri. Karena bagi Aryo, keadilan tidak hanya tentang memberikan hukuman, namun juga tentang menyediakan jalan untuk bertobat dan bangkit. Sedangkan Naya yang dulu selalu dibentak dan dipermalukan, kini menjadi salah satu pemimpin terbaik perusahaan. Senyumnya selalu mengingatkan semua orang bahwa seseorang yang pernah rapuh dapat berdiri paling kuat di akhir cerita. Dan Aryo, ia masih sering memakai jaket lusuh itu, berbaur dengan pekerja di lantai produksi dan ruang istirahat. Ia tidak ingin lupa bahwa perbedaan antara orang yang dihormati dan diremehkan seringkali hanya karena pakaian, karena setiap manusia berhak diperlakukan dengan martabat, dan tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan dengan tulus, meskipun dalam diam, karena balasan dari kebaikan yang tersembunyi selalu datang dengan cara yang paling menggetarkan hati. Like, komentar, dan share jika cerita ini menyentuh hati kamu. Subscribe Pena Jiwa untuk cerita inspiratif lainnya.